بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah mengizinkan kita melanjutkan kajian ilmu ini, yang pembahasan kita telah masuk kepada bab sabar, ayat-ayat tentang sabar dan hadis yang pertama dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang sebagian sudah kita bahas. Hadis yang cukup panjang diriwayatkan dari Imam Muslim yang dikeluarkan dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kita sudah bahas kemarin hadisnya, Nabi bersabda banyak. Yang pertama, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan separuh dari keimanan, ya. Konsekuensinya adalah kalau iman kita mau sempurna, kita harus jadi orang yang menjaga kebersihan. Tidak boleh tidak, sebagai seorang muslim wajib. Kalau tidak, seorang muslim tidak bersih atau jorok, maka imannya tinggal setengah saja. Ya, karena itu Nabi bersabda begitu. Syatrul itu artinya nisfu. Nisfu itu kan kalau bulan Sya'ban kita suka nisfu Sya'ban, artinya pertengahan Sya'ban. Ya, pertengah itu artinya setengah. Makanya iman itu kalau tidak menjaga kebersihan, setengahnya hilang, kata Nabi. Ya, dan ini contohnya banyak. Kemarin sudah kita bahas, bahkan Nabi saja setiap ketemu istrinya, ke rumah istrinya yang manapun selalu bersiwak. Maksudnya adalah membersihkan giginya ketika berjumpa dengan istrinya, selalu dalam keadaan bersih. Ya. Kemudian mau sholat hubungannya dengan kebersihan, mau ngaji wajib bersih juga. Mau apapun saja, ya. Bahkan pembahasan kitab fikih hampir semua kitab fikih membahas bab pertama adalah toharoh. Ya, makanya ketika kebersihan mengambil porsi setengah dalam keimanan, wajar, ya, sangat wajar. Dan tidak ada keyakinan ideologi agama lain yang seresik orang Islam, nggak ada yang sebersih orang Islam. Ya, di agama lain ada nggak? Kalau pengen berdoa dia wudhu dulu, pengen acara misalnya kebaktian wudhu dulu, ya nggak ada. Syariat itu cuma milik orang Islam. Itulah yang membuat Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari ajarannya. Yang kedua, Nabi mengatakan walhamdulillah, ya, tahmid, zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kata Nabi tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Maksudnya apa? Ngomongnya gampang tapi pahalanya gede, Pak. Itulah alhamdulillah. Yang kedua apa? Subhanallah. Makanya ini dua zikir yang ringan di bibir tapi berat ditimbang. Itu enaknya dikasih oleh Allah. Sudahlah ringan di bibir, kita tak ambil pula, sayang, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau habis sholat tuh jangan buru-buru berambus. Kalau kita tak sempat, minimal di motor tuh subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali 3, jangan hilang. Kan gak susah, Pak. Kan gak susah. Kalaupun buru-buru, kita mau pulang, kompor di rumah mau meletus misalnya gitu, kita sambil di
Motor kan bisa, sambil engkol motor kan bisa. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, saya tidak mengajarkan kita suudzon. Kalau ada orang habis salam langsung pergi, itu orang sombong, nggak doa, nggak zikir. Belum tentu, belum tentu. Bisa saja sambil menghela motornya dia berzikir kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Intinya ini amalan yang ringan di mulut tapi berat di akhirat. Jangan sampai kita tak ambil. Ya, apalagi dalam sholat, habis sholat paling 33 kali, nggak sampai 5 menit Pak, nggak sampai 5 menit, baik bersama imam ataupun sendiri, yang penting dibuat. Ya, itulah kata Nabi subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard. Dua zikir ini, subhanallah, subhanallah, yang kedua alhamdulillah, alhamdulillah, memenuhi langit dan bumi. Pahalanya memenuhi langit dan bumi. Itu. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Ya, wassalatu nurun, jadi salat itu adalah cahaya. Dalam hadis Pak, salat ini banyak Nabi istilahkan tiang. Salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Tapi dalam hadis ini as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Jadi salat itu terkadang fungsinya tiang, kadang-kadang dia cahaya. Apa maksudnya? Apakah kalau orang yang tidak salat wajahnya muram dan suram? Bisa jadi, bisa jadi. Ya, makanya ada lihat orang yang biasa-biasa aja, nggak pakai skincare mahal-mahal, nggak pakai whitening, ya kasih, tapi tampangnya sejuk, enak dilihat, bersinar. Yaitu yang kita bilang inner beauty. Ya, keindahan dari dalam. Dari mana? Salat. Bisa saja kita mengatakan salat itu cahaya di dunia, tapi ini bisa iya bisa tidak. Yang pasti salat itu cahaya di akhirat. Makanya penafsiran para ahli hadis, as-salatu nurun, salat itu cahaya, bisa ditafsirkan untuk cahaya dunia, bisa juga cahaya akhirat. Tapi yang paling pasti mah pakai cahaya akhirat. Ya, salat itu cahaya buat akhirat kita. Kenapa disebut cahaya? Karena di akhirat gelap. Di alam barzah itu gak ada ke dunia Pak. Sekaya-kayanya Anda, saya, kalau sudah masuk alam barzah, kubur, mau minta PLN dari mana? Saya punya uang banyak, diambil ahli waris. Wah, tapi saya bisa taruh, ditanam di sebelah kubur saya. Pakai, apakah uang itu bisa untuk memberi cahaya di kubur? Nggak bisa. Bukan itu. Makanya sholat itu cahaya. Cahaya di mana? Yaumal qiyamah, di hari kiamat, di kehidupan akhirat. Dimulai dari kapan? Dari kita di alam kubur. Makanya kubur itu buat orang yang nggak sholat kan jadi seperti liang neraka, panas, bau, sempit kan gitu. Ya. Tapi kalau buat orang beriman yang rajin sholat, kubur itu seperti cahaya, wangi dan lapang, kan tiga itu. Ada aromanya, ada penerangannya, ada luasnya. Buat orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka nanti tanah kuburnya itu akan merapat. Ketika dia dikubur, dia merapat sampai, mohon maaf ya Pak, tulang rusuknya si orang ini bersilang-silang. Tulang rusuk kan begini, karena dia tidak sholat, bersilang begini. Kenapa? Disempitkan kuburnya oleh Allah. Dan dia kegelapan. Kenapa? Nggak ada cahaya. Waktu di dunia dia kaya, sibuk nyari duit, nggak sibuk sholat. Sibuk nyari duit, lupa sholat. Dia pikir duitnya bisa jadi pelita di kubur, padahal sholat itulah yang kata Nabi, was-sholatu nurun. Makanya sesibuk-sibuknya apa kita Pak, jangan sampai kesibukan dunia itu ngalahin sholat. Jangan sampai. Kalau di rumah, kalau di dunia ini semiskin-miskinnya aman Pak, tapi kalau sudah dikubur, miskin cahaya sholat, habis kita. Habis kita. Ya. Belum lagi di hari kiamat, untuk menentukan mana surga, mana neraka, kan itu yang akan menuntun kita katanya cahaya Pak. Ikuti cahayanya ke sana.
Dari mana? Dari sholat kita. Coba bayangkan kalau di dunia kita nggak jaga sholat, waktu di akhirat kita mau ke surga nggak ada yang nuntun, kebingungan orang. Ya, orang mau lari kemana? Makanya di akhirat tuh kata Allah, Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ainal mafar, kemana lagi tempat kita nih? Mau kemana kita? Sholat gak engkau? Aku tak sholat. Ya bingunglah cari. Tengok orang lain, sholat gak engkau? Sholat. Kok ikut aja cahaya tuh? Fulan, ya itu lihat cahayanya, ikutin cahayanya. Akhirnya orang ini bisa tahu kemana jalan, kemana kemudahan, langkah demi langkah, mahsyar dia lalui, sembatan sirat dia lewati, ya, sampai akhirnya surga dia masuki. Dia tahu dari mana? Dari cahaya sholat yang menuntunnya. Was-sholatu nurun. Makanya dipesan buat saya juga, buat kita semua, yang namanya sholat mati-matian kalau bisa, jaga mati-matian. Yang namanya sholat habis-habisan kalau perlu. Kan biasanya kita nggak gitu, duit mati-matian, harta habis-habisan, gitu kan. Harus kita balik, untuk sholat harus mati-matian, untuk sholat harus habis-habisan. Walaupun pulang rumah capek, tetap mati-matian habis-habisan untuk sholat. Walaupun capek habis salam pergi sambil zikir berbaring, jadilah. Yang penting sholat kita lakukan mati-matian. Insya Allah ya, ini akan nyelamatin kita, Pak. Saya tahu banyak di antara bapak yang maghrib ini pun ada yang capek. Saya tahu. Tapi kenapa bisa ada di pengajian ini? Mulainya karena sholat dulu kan. Sholat, habis sholat, nunggu sholat kita mengaji, ya. Ya memang begitu, untuk dapat cahaya ya memang harus capek-capek. Ustadz ngomong aja kayak nggak capek. Capek juga, saya baru pulang rumah 10 menit ganti baju langsung ke sini lagi, Pak. Ya, sama gitu ya. Tapi memang mencari cahaya akhirat itu ya harus mati-matian dan habis-habisan. Itu udah kita bahas juga ya. Yang keempat kata Nabi, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Ya, sedekah itu bukti keimanan. Makanya kata Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, orang yang sedekahnya banyak, katsirus shadaqah dalalatun ala sidqi imani. Orang yang gampang sedekah banyak itu tandanya imannya jujur betul. Ya. Pak, kita kalau sedekah masih berat, jangan-jangan iman kita masih bohong. Iya. Was-shadaqatu burhanun. Orang beriman, ada di zaman Nabi beriman mau, sholat mau, suruh zakat gak mau dia, gak terbukti imannya. Ya kan sholat gampang, gak pakai modal. Zakat, sedekah, infak pakai modal. Ya kalau sudah jadi orang beriman, yang namanya rukun Islam mana boleh dipilih-pilih. Kalau siap untuk laksanakan sholat, kamu juga harus melaksanakan sedekah. Sedekah itu ada dua dalam Islam, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib itu apa? Ada tiga. Yang pertama, nazar, mengeluarkan sesuatu karena berniat. Saya niat menyembelih 2 ekor kambing kalau anak saya diterima masuk TNI AD. Nazar namanya, ya. Yang kedua, sedekah wajib apa? Namanya zakatul mal. Itu uang yang disimpan kurang lebih 70 juta atau 80 juta ya. Yang kurang lebih 85 juta lah, sesuai dengan 85 gram, disimpan selama setahun. Uang itu nggak terpakai, sudah setahun dan di atas nisabnya, maka harus dikeluarkan. Yang ketiga, zakatul fitr atau zakat fitri. Itu yang kita keluarkan setiap bulan puasa sebelum sholat Idul Fitri, ya. Itu yang wajib-wajib, Pak. Makanya aslinya zakat itu bahasanya sedekah. Dalil tentang zakat itu kata-katanya sedekah. Yang benar secara arti itu. Dalil tentang zakat apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat. Bahasanya apa? Shadaqatan.
Makanya sama ulama fikih dibagi. Sedekah tuh ada ya dua, yang wajib dan yang tak wajib, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib tadi 3. Nazar, zakat mal, zakat fitr atau zakat fitri. Ya, kita suka bilang zakat fitrah. Nah, kemudian zakat yang enggak wajib apa? Sedekah yang enggak wajib. Infak, berdonasi, ya, bantu anak yatim, bangun masjid, bangun pesantren, ya, dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Itu yang tidak wajib. Wakaf rumah, wakaf tanah, wakaf emas, wakaf ruko, nah ini yang tidak wajib, ya. Dan itu bukti kalau ada seorang mukmin berat untuk sedekah, imannya belum terbukti kejujurannya, ya. Was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan, ya. Makanya orang yang paling dipuji gara-gara sedekah kan kemarin kita bahas Abu Bakar, karena dia membebaskan Bilal kan pakai hartanya sendiri sampai turun ayat. Makanya orang yang imannya betul disebut as-sidqu, as-sidiq. Abu Bakar namanya Abu Bakar as-sidiq, ya. Ringan Pak sedekah. Ada teman yang sakit, sedekah. Kalau berat kita nak sedekah, imannya belum jujur. Masa iya gara-gara sedekah imanku tak jujur? Gara-gara enggak zakat zaman Abu Bakar pernah diperangin, Pak. Pernah diperangin. Rasulullah wafat. Kemudian kalau Bapak mau tahu, beberapa kampung kabilah tidak mau setor zakat mal dan zakat fitrah sepeninggal Rasulullah wafat. Selama ini mereka terpaksa karena ada Nabi. Nabi tak ada, nggak ada lagi Nabi Muhammad. Kami nggak maulah, nggak percayalah, nggak jelas lah gitu. Akhirnya nggak mau dikirim surat sama Abu Bakar. Mau nggak ngeluarin zakat? Kalau nggak, berarti engkau menolak satu rukun Islam. Sebagai khalifah wajib untuk memerangi. Kalau menolak, kalau nggak mampu beda, Pak. Nggak mau, nggak mampu beda, ya. Kalau ada orang nggak sholat karena malas, beda hukumnya dengan orang yang bilang sholat nggak wajib. Ada orang yang begitu kan? Saya sering ketemu orang-orang yang liberal tuh, Pak. Sholat itu nggak wajib. Itu kalau dalam Islam itu sudah boleh dieksekusi. Beda, berarti dia menolak salah satu rukun syariat, rukun Islam, ya. Begitu juga dengan zakat. Ini sedekah yang wajib. Tiba-tiba mereka tak mau. Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah, paling fokus menghadapi, ya, murtadin mani'uz zakah, yang menolak zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Mau nggak? Kalau nggak mau, kalian setor zakat yang akan dialirkan bukan buat Abu Bakar, buat mustahik. Mustahik yang 8 itu. Fakir, miskin, ya, gharib, fisabilillah, ya, dan yang lain-lain. Ya, 8 aslam itu kalian gak mau, besok saya perintahkan, ya, panglima perang untuk memerangi kalian. Akhirnya banyak kabilah, ya ampun khalifah, ampun, setor. Begitulah pentingnya tentang sedekah yang wajib. Makanya sedekah itu adalah bukti. Dan kita memang ketika sedekah itu berat, Pak, berat. Saya jujur aja, kita kan, saya bilang kita semua suka duit. Siapa nggak suka duit? Tapi saat kita sedang suka dengan sesuatu, kita mau berbagi, itulah hebatnya. Itulah bukti keimanan, ya. Itulah bukti kejujuran hati kita. Walaupun berat, ya Allah, enggak, ya memang begitu bukti. Berat. Siapa yang enggak berat sedekah, Pak? Walaupun 50.000 berat, walaupun 20.000, itulah yang diinginkan Allah. Engkau berani di jalanku walaupun engkau juga suka barang itu. Itu prestasi sedekah. Ya, makanya Rasulullah pernah ditanya, sedekah terbaik itu kapan? Ya. Sedekah terbaik itu waktu kamu lagi susah, kamu lagi sayang-sayangnya sama duit. Ya. Pernah ditanya itu, afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah apa? Kata Nabi, ya, antasaddaqah, kamu bersedekah waktu kamu takhsal faqra, takut miskin. Takut miskin kan duit lagi pas-pasan. Sedekah itu paling mantap. Wa ta'mulul ghina,
sedekah waktu lagi pengen kaya. Biasanya kan ini orang lagi takut miskin, duit tinggal sedikit, dia tak sanggup sedekah. Tapi kalau kita bisa sedekah, itulah bukti keimanan. Atau dia lagi ngumpulin sesuatu nih, pengen beli sesuatu, pelit dia, bloke. Saat itulah dia keluarkan, itu prestasi paling bagus. Ya, takhsyal faqra, takhsya artinya takut, faqra fakir. Kamu takut jadi orang fakir. Wa ta'mulul ghina, ta'mul tuh kamu lagi bercita-cita ghina jadi orang kaya. Ya, itulah sedekah terbaik. Makanya kemarin saya pernah deskripsikan gambaran. Ada orang sedekah 100.000, belum tentu lebih kecil pahalanya dari yang 1 juta kan? Ada sedekah 1 juta, hartanya 10 miliar, ya itu enteng sama dia. Tapi ada di antara kita sedekah 100.000, uangnya cuma 200.000, dibagi 2. Itu lebih bagus dari yang 1 juta. Allah nggak pernah lihat bilangannya, Pak. Yang Allah lihat kualitas. Anda punya uang 200.000, adik kandung sama istrinya makan nasi sampai pakai garam seminggu. Anda belah 2, nih dek buat makan. Saya kakak sama keluarga makan 100.000 kita bagi ya. Itulah lagi takut miskin, 200 dibagi 2 begini juga Pak jantung. Tapi itu sedekah yang paling besar. Dibandingin ada yang 1 juta, besar 1 juta, besar. Tapi lihat urgensi uang itu pada si pensedekah itu. Yang dilihat Allah tuh begitu. Makanya Nabi suka bilang, kalau kalian umat akhir zaman mau menyaingi sedekah segandumnya sahabatku, nggak bisa. Karena segandumnya waktu itu menolong 1 orang daripada perbudakan dan penyiksaan dan pemurtadan. Coba sekantong gandum berapa lah? Berapa sekantong gandum? Tapi kalau kalian hari ini sedekah dengan 1 gunung Uhud, tidak bisa kau samakan sekantong gandum. Apakah sekantong gandum lebih mahal dari emas segunung Uhud? Enggak. Tapi posisinya waktu itu lagi butuh-butuhnya. Ya Pak, dan gak ada rumus sedekah itu nunggu banyak duit, enggak. Kalau engkau membuktikan imanmu sedekah lagi lapang maupun sempit, itu orang bertakwa begitu, sedekah lagi lapang maupun sempit. Makanya ayatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa adalah alladzina yunfiqun, orang yang berinfak fisarra, saat lapang, wadharra, saat sempit. Nah itu hebat ya, rumus sedekah. Yang kelima, Nabi bilang was-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Ya, sabar itu adalah cahaya, Nabi bilang. Apa bedanya ya antara ya tadi sinar ya, kalau salat kan nur, tapi kalau sabr dia itu kan pelita. Kalau cahaya itu ya kemarin saya bilang bisa saja cahayanya dari zatnya dia atau pantulan dari tempat lain. Bulan itu kan cahayanya bukan dari bulan tapi pantulan matahari. Makanya bulan itu wal qamara nura. Bulan itu nur. Ya. Tapi kalau yang sinar aslinya dia nggak perlu pantulan, dari dirinya sendiri sudah memanjat. Itulah matahari. Matahari itu disebutnya apa? Muniro, sirojan, muniro. Ya, munir atau dia. Dia itu artinya pelita yang dia hidup nyalanya dari diri dia sendiri. Ya. Nah, sabar itu memang pelita yang akan menyala dalam diri seorang hamba. Saya kemarin sudah ceritakan bagaimana ya orang itu diibaratkan seperti kelapa kan. Kelapa sampai jadi santan itu kan berbagai macam cobaan, Pak. Baru keluar cahayanya. Ya. Kelapa itu kan yang paling mahal santannya, dan untuk jadi santan kan banyak prosesnya, Pak. Ya, sabar tuh begitu. Kalau nggak sabar nggak bakalan santan keluar. Kalau pertama kali kelapa dipanjat, habis dipanjat bukan baik-baik itu yang manjat, dia dilempar dia ke bawah, ketepuk sakit. Kata kelapa, cukuplah, jangan siksa aku lagi, nggak akan keluar santannya. Makanya kelapa itu bertubi-tubi disakiti. Kalau dia bisa bicara dan punya nyawa gitu kan. Aku dilempar dari atas ketepuk, aku dibelah pakai parang, ketepuk.
Aku dibacok-bacok kulitnya, cok sampai tinggal batoknya lagi. Gak habis lagi, diparut aku sakit, diparut. Habis diparut apa? Disiram air panas. Habis siram air panas apa? Dibejek-bejek sama emak-emak. Baru keluar santannya. Untuk jadi santan, sakit-sakit dulu dia tuh. Itulah sabar. Sabar itu memang hararah, sinar. Sinar itu kan panas. Ya, makanya untuk jadi orang sabar, gak mungkin kita itu jadi orang punya bernilai emas kalau nggak melalui ujian-ujian. Makanya disebut dalam hadis ini as-sabru diyaun, sabar itu adalah pelita. Ya, orang kawin puluhan tahun nggak bakalan bisa bertahan kalau nggak sabar, nggak akan, nggak mungkin. Orang yang tak sabar menikah sampai puluhan tahun, nggak mungkin. Makanya orang yang cerai itu kan nggak sabar, Pak. Iya kan? Saya pernah dapat nasihat waktu saya baru nikah sama jamaah, bukan orang ahli agama, ya, bukan, dia malah ngaji sama saya. Cuman dia pengalaman nikah, sudah sampai putih-putih sama istrinya, anaknya udah banyak. Saya tanya, Pak, apa tips-tipsnya menikah supaya bisa berkekalan? Kata dia, sabar Ustaz, sabar. Itu aja dia bilang. Kalau nggak ada sabar, 3 tahun cerai, 5 tahun cerai. Coba Bapak pikir-pikir, yang hari ini sudah nikah di atas 20 tahun. Kalau nggak ada tusi sabar, Pak, udah talak dari kemarin. Betul nggak? Kalau nggak ada kesabaran, habis, Pak, 5 tahun selesai. Ganti istri Ustaz, nggak sabar, ganti lagi sebentar. Apa yang membuat hari ini Bapak Ibu bertahan? Karena ada sabar dalam hatimu tuh. Itulah pelitanya. Ya kan? Ada nggak hari ini orang yang nikah 30 tahun tanpa kesabaran? Kalau nggak sabar, selesai ini. Istri juga begitu. Ya, makanya ada anekdot kan. Suami bilang istrinya nggak terlalu cantik. Kata suaminya bilang, ya, istrinya biasalah, tapi nggak jelek, nggak terlalu cantik, nggak kayak artis, nggak, orang biasa gitu ya. Kata suaminya, aku bersyukur sekali punya engkau, Dek, katanya. Kenapa? Enggak, aku selalu bersyukur. Kenapa? Ya, aku melihat engkau sebagai istriku sampai sekarang sudah 20 tahun, aku bersyukur. Alhamdulillah, aku bersyukur punya kamu, aku dapat pahala syukur setiap hari. Oh gitu ya Bang? Iya, aku juga Bang. Kenapa? Aku bersabar tiap hari Bang. Kenapa? Karena aku punya suami kayak Abang, katanya. Mudah-mudahan aku dapat pahala sabar. Suaminya ganteng pun tidak, duit pas-pasan, ya dia bersabar. Dan sama kayak istri kita, Pak. Kalau dia nggak sabar-sabar sama kita, Pak, banyak kan kelaku kita yang aneh-aneh nih kadang-kadang. Beginilah, ngadatlah. Tapi hari ini bisa bertahan. Karena apa? Karena sabar itu ada. Benar saya bilang, orang tuh nggak perlu dalil dia nasihatin Ustaz, tapi pengalaman yang berharga. Yang penting sabar aja Ustaz. Gitu. Ya kalau sudah menikah, Pak, Ustaz, Ustazah, Hafiz, Hafidho nggak ngaruh-ngaruh sangat. Nggak ngaruh-ngaruh sangat. Ya. Cuma ada lebih ilmu saja lah ya. Nanti yang namanya emosi, emosi juga Pak. Menghafal Quran tuh Ustadz tuh emosi juga, nafsu juga, syahwat juga, bosan juga, tersinggung juga, sama. Intinya sabar ya. Tapi nanti boleh di rumah tanya sama istri, engkau selama ini sabar gak sama aku? Gitu. Jangan-jangan dia udah menahan sabar lama tuh Pak ya. Gak apa-apa lah ya. Dan sabar ini Bapak Ibu ada 3. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabar itu ada 3. Dan ini pasti Bapak pakai kemana-mana. Ya, sabar itu bukan nunggu habis itu tak marah-marah, bukan. Itu sabar secara istilah singkat saja. Sabar itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama, as-sabru an ta'atillah. Kamu sabar, mohon maaf, as-sabru an maksiatillah. Kamu sabar dari bermaksiat. Nggak bermaksiat itu kan butuh kesabaran. Ya, Nabi Yusuf Pak, waktu diajak berzina sama istri Raja Mesir yang katanya Zulaikha, walaupun dalam ilmu hadis ya, kata para ulama hadis di Asia nih, nama Zulaikha itu nggak ketemu-temu di hadis. Termasuk almarhum
Imam Masjid Istiqlal yang sebelum ini, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Beliau mengatakan nama Zulaikha itu di hadis sahih nggak ada, hadis lemah pun ada. Cuman orang kenalnya Zulaikha. Di Quran nggak ada nama Zulaikha. Ya, yang ada namanya Imra'atul Aziz, istri Raja Aziz namanya. Waktu dia diajak berzina, apakah nggak doyan Nabi Yusuf? Selera tak, Pak? Sangat selera. Nabi Yusuf itu sama kayak kita. Nabi Muhammad sama. Nafsu gak Nabi itu? Nafsu, Pak. Rupanya punya istri kok. Semua Nabi itu punya nafsu, punya syahwat. Nengok perempuan, ada getarannya. Ada. Kalau enggak, nabi-nabi disyariatin gak usah kawin. Tapi terbukti semua Nabi kawin. Tandanya ada nafsunya. Iya. Semua Nabi bilang, Nabi Muhammad juga dikira gitu, engkau bisa sholat, engkau bisa berakhlak, engkau bisa tahan zina karena engkau nggak ada nafsu. Kata Nabi Muhammad, enggak, aku ini manusia macam kalian. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu apa? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, aku tuh manusia seperti kalian. Yuha ilayya, cuma aku dikasih wahyu, bedanya itu aja. Ana basyarun, basar itu artinya aku manusia seperti kalian. Nabi Yusuf waktu digoda oleh permaisuri raja, pintunya sudah 7 lapis. Diajak berzina, mau nggak? Selera naik. Iya, makanya ayatnya dalam surat Yusuf, walaqad hammat bi wa hamma biha. Walaqad, dan sungguh si perempuan hammat bihi, sudah berselera, berkeinginan pada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah sangat ingin. Hamma yahumu artinya tuh kepengen, Pak. Ya, makanya dalam hadis lain, man hamma bihasanatin, kan ada gitu. Barang siapa berkeinginan melakukan satu kebaikan, itu dalam kata Quran hamma. Ha besar sama mim ada tasdidnya. Itu artinya apa? Yusuf sudah kepengen sama Zulaikha, tapi dia sabar dalam melawan maksiat. Enak ini, enak, sabar. Yang halal ada di rumah, yang halal ada nanti. Sabar, ini belum boleh kunikmati, nggak boleh ini. Istri orang. Akhirnya apa? Enggak, mohon maaf, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut sama Allah. Udahlah, ini perempuannya, Pak, nggak mesti digodain lagi. Dia yang udah Coba, kalau ada hari ini orang berzina, dia udah keluarin duit, rayu-rayu perempuan. Ini perempuannya yang merayu. Kalau barat anak sekarang berzina effortless, nggak perlu upaya lagi. Coba, yang pakai upaya aja kadang-kadang merkosa aja tuh pakai upaya. Ini Yusuf nggak pakai upaya, tinggal selesai. Besok tobat. Kalau kita bikin gitu mikirnya kan, sikat